kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Di Podcast Pagi, kalau udah hari Senin pagi itu berarti udah waktunya kita membacakan cerita Quora. Betul. Jadi bagi kamu penonton baru, kalau hari Senin pagi kita udah masuk nih ke Podcast Pagi, namun kita bacain sebuah kisah yang menginspirasi dari orang-orang yang bercurhat ria di luar sana melalui aplikasi Quora. Jadi kalau kamu adalah orang yang mungkin punya masalah hidup yang bisa jadi cukup banyak, nah ini nih, masalah kita rata-rata tuh sama. Bisa jadi apa yang saya bahas di hari ini itu kamu banget. Sekarang yuk, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja membahas pembahasan yang penting di hari ini. Tapi saya minta tolong, di bagian depan ini kalau kamu suka dengan Pagar Kehidupan, klik jempol ke atasnya, berikan saya like. Itu emas bagi saya. Ayo kita bahas. Jadi kisah Quora di episode kedua ini sebuah kisah yang sebenarnya menarik nih teman-teman. Coba deh, pernah nggak sih dalam hidup kita itu menjadi orang yang entah kenapa ngerasa kok gampang banget buat nangis sendiri, sedih sendiri, atau bahkan mohon maaf ya, belakangan ini kita pernah tuh menangisi sebuah hal yang kita sendiri nggak tahu kenapa. Kok gua tiba-tiba nangis sendiri ya mas? Pernah seperti itu? Kalau memang pernah, berarti apa yang saya bacakan di kisah Quora episode kedua ini benar-benar kamu banget. Gini, langsung saya bacakan ya. Nama dari pencerita ini tidak akan saya sebutkan untuk menyembunyikan atau melindungi identitas dia. Saya akan langsung aja membacakan kisahnya. Tolong disimak baik-baik. Karena ini sepertinya benar-benar masalah yang umum zaman sekarang. Ada orang bertanya di Quora, hal apa yang paling menakutkan dalam hidup kamu? Wah, pertanyaannya gitu tuh. Tiba-tiba ada orang dengan inisial R, dia menjawab begini teman-teman. Hal yang paling menakutkan adalah ketika saya merasa tidak berharga bagi keluarga saya. Waduh. Ini nih, ketidakberhargaan bagi orang yang kita sayang teman-teman, itu adalah masalah yang percaya atau tidak paling gampang membuat kita tidak berdaya. Sebentar, kita sampai sini dulu. Sekarang lihat diri kamu deh, lihat diri kita masing-masing. Bener nggak tebakan saya bahwa kita nih gampang banget merasa tidak ada manfaatnya dalam hidup, kok saya payah banget, kok saya gini banget, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang ada manfaatnya bagi orang-orang yang mereka sayang, yaitu keluarga. Betul? Ketika kita merasa tidak bisa membahagiakan keluarga, ketika kita merasa kita tidak bisa membanggakan orang tua yang kita sayang, di situ kita merasa tidak berdaya, hopeless. Benar atau tidak? Lihat diri kita. Nah, sama seperti orang yang berinisial R yang curhat di Quora ini. Dia berkata begitu. Hal yang paling membuat saya menjadi tidak merasa bahagia dalam hidup, katanya, adalah ketika saya merasa tidak ada gunanya bagi keluarga saya. Hal itu terbukti ketika orang tua saya sendiri, yaitu ibu saya, mengatakan begini kepada saya. Lihat tuh anak tetangga, sekarang dia sudah sekolah tinggi di Kairo. Kamu mau jadi apa? Sampai detik ini aja kamu sudah menyulitkan kami, sudah menyulitkan mama. Kenapa kamu tidak seperti dia sih? Pinter. Waduh. Teman-teman, kisah dia berhenti sampai di situ. Tapi saya ingin kamu benar-benar mendengarkan ucapan saya baik-baik. Karena ini penting dan ini daging. Teman kita yang berinisial R ini adalah manusia yang sebenarnya sama seperti kita. Kita ini sebenarnya dalam hidup pengennya apa sih teman-teman? Coba deh. Betul. Dalam hidup kita ini sebenarnya cuma pengen satu. Berguna bagi orang yang kita sayang. Benar nggak? Coba, sekarang saya tanya. Diri kamu lagi kerja nih. Diri kamu mungkin lagi kuliah. Diri kamu sedang melakukan apapun yang sedang kamu usahakan. Itu tujuan akhirnya apa? Bukan buat kaya doang. Bukan.
Dasarnya secara tidak sadar, kita itu bekerja, berusaha, banting tulang untuk siapa? Untuk menjadi orang yang berguna bagi orang yang kita sayang. Betul apa tidak? Nah sekarang coba kamu di posisi si R tadi deh. Diri kamu pengen jadi orang yang membahagiakan atau membanggakan orang yang kita sayang. Dalam hal ini dia orang tua. Tapi tiba-tiba dari orang yang kita pengen mendapatkan penghargaan, kok muncul ucapan yang ngebandingin diri kita dengan orang lain. Udah gitu ngebandinginnya tuh telak banget lagi. Sampai seolah-olah ya mohon maaf, kita ini gak ada harganya di mata dia. Teman-teman, saya kasih tahu sebuah rahasia ya. Dalam hidup kita nih sebenarnya masalahnya cuma 3. Tolong disimak. Dalam hidup kita, masalah hidup kita tuh intinya cuma 3. Tahu nggak apa? Yang pertama, kita itu selalu terbandingkan dengan orang lain. Betul? Yang kedua, kita itu selalu dibandingkan dengan orang lain. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga ini justru paling parah tapi paling sering. Apa mas? Terkadang kita suka tidak sadar membandingkan diri kita dengan orang lain. Sadar atau tidak? Coba renungkan. Renungkan, betul kan? Masalah hidup kita tuh kalau nggak terbandingkan, dibandingkan, ya membandingkan. Setuju nggak? Sekarang coba lihat deh. Lihat diri kamu sendiri, lihat diri kita. Masalah apa yang paling sering membuat kita sedih belakangan ini? Pasti karena kita secara tidak sadar ngebandingin diri kita toh dengan orang lain, benar? Coba masalah apa yang paling bikin kita tuh sakit hati banget. Bahkan sakitnya nih kalau diingat-ingat lagi bisa bikin kita nangis walaupun kejadian itu udah lama. Masalah apa itu? Betul. Ketika diri kita merasa terbandingkan atau dibandingkan oleh orang lain. Sekarang kalau saya disuruh mengobati si R, jawaban saya begini teman-teman. Kalau kita sebagai manusia, sebenarnya manusia itu punya sebuah hobi. Benar. Hobi dari setiap manusia itu sama. Apa mas? Dia selalu ingin sama seperti orang lain. Kita nih sebenarnya pengen sama seperti orang. Sadar gak? Kita pengen sama, saya itu pengen diterima, mas, saya itu pengen juga dirangkul, mas, saya itu juga pengen dianggap normal, mas, saya itu cuma pengen itu doang, bener kan? Kita ini semua cuma pengen dianggap sama kok. Kalau kamu sekarang udah jadi seorang ibu, pengen dong kasih sayang dari anak, sama seperti kasih sayang dia sama bapaknya. Dia sayang banget sama bapaknya, dia juga pengen banget gitu ya, kamu pengen anakmu sayang, sama seperti dia menyayangi bapaknya kepada kamu. Saya pengen dong mas diakui oleh teman-teman satu kantor saya. Saya nggak pengen diacuhkan. Saya pengen dianggap sama oleh teman-teman satu kantor saya, satu kampus saya. Betul? Saya pengen dong mas dianggap sama seperti kakak saya. Saya pengen dianggap sama seperti adik saya. Saya nggak mau dianggap beda. Saya pengen mas dianggap sama, itu aja. Itu loh. Itu curhatan yang paling dalam diri kita. Kita sebenarnya pengen dianggap sama. Cuman itu. Dan sadar nggak? Itu yang membuat kita kadang-kadang membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita ngerasa kurang kurus. Kita ngerasa kurang gemuk. Kenapa? Karena kita ngebandingin diri kita sama orang lain. Kenapa kita ngebandingin? Karena kita pengen sama lagi. Kita pengen dihargai juga, kita pengen dianggap cantik juga, dianggap ganteng juga. Betul? Betul. Kalau memang betul, sekarang pertanyaannya, kenapa kita merasa tidak sama seperti mereka? Saya tebak. Karena penilaian orang lain. Bener nggak? Saya dianggap berbeda mas sama orang tua saya. Jadi saya merasa bahwa diri saya tuh lebih rendah dari orang-orang sekitar saya. Saya itu dianggap aneh mas sama teman-teman satu kantor saya atau satu kelas saya atau satu kampus saya. Sehingga saya merasa bahwa saya memang aneh mas. Saya nggak percaya bahwa saya itu cantik. Saya itu nggak percaya bahwa saya itu ganteng mas. Kenapa? Karena memang orang-orang ada yang pernah menganggap saya berbeda. Berbeda secara negatif. Betul atau tidak?
Gak mungkin diri kamu pengen menjadi orang lain kalau di masa lalu kamu tidak pernah mengalami hal yang menyakitkan tentang diri kamu. Betul? Ada orang pengen banget kurus, bukan karena dia gemuk, tapi karena di masa lalu dia pernah gemuk dan dia dibully abis-abisan. Ada orang begitu punya banyak duit, bawaannya pamer mulu, beli tas mahal, beli mobil mahal, dipamerin semua di sosmed. Sebenarnya bukan maksud dia pamer, bukan. Tapi karena di masa lalu dia pernah sakit hati banget loh, ketika masih susah dia dimaki-maki orang. Dimaki-maki orang. Jadi kalau sekarang kamu lihat ada artis kerjaannya pamer harta mulu, kita tuh iba. Kenapa? Dia dulu pernah jadi orang susah, pasti dimaki-maki, direndahkan. Betul. Ketika dia di masa lalu dimaki-maki dan direndahkan, di masa kininya nggak ngelihat pagar kehidupan, nggak ngelihat orang yang bisa nolongin dia, otomatis dia perilaku jadi aneh. Salah satunya pamer harta terus. Kasian loh. Sama seperti si R tadi. Sekarang saya pengen ngasih tahu sebuah rahasia emas yang sebenarnya harusnya kamu tahu dari dulu. Dengerin baik-baik. Kita semua ini memang pada dasarnya nggak sama kok. Nggak sama. Kamu dengan saya tidak sama, diri saya dengan kamu tidak sama. Berbeda. Tapi pertanyaannya, apakah karena kita tidak sama, lantas diri saya itu lebih baik daripada kamu? Apakah karena kita tidak sama, lantas kamu itu lebih baik daripada saya? Harus begitu? Harus ada yang lebih baik di antara kita? Harus? Enggak, betul. Kenapa harus ada yang lebih baik? Lah mas, tapi kan emang bener mas, salah satu di antara kita pasti ada yang lebih baik dong mas, lebih oke dong mas, lebih keren dong mas. Nah ini loh, ini pola pikir yang keliru teman-teman. Yang membuat kita menjadi depresi, gelisah, sedih sendiri tanpa sebab adalah karena kita tuh suka lupa teman-teman, bahwa dalam hidup ini tidak semestinya orang lain lebih baik dari kita dan tidak semestinya kita lebih baik dari orang lain. Lantas apa mas? Perbedaan itu fungsinya apa mas? Perbedaan itu diciptakan Tuhan justru untuk saling melengkapi satu sama lain. Bukan mencari siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih payah. Sadar nggak? Contoh, saya nih dikasih kelebihan sama Tuhan, jago ngomong. Iya kan? Setiap perkataan saya, alhamdulillah seizin Tuhan bisa menolong kamu. Bukan berarti saya lebih baik daripada kamu. Diri kamu mungkin tidak bisa sefasih saya dalam berbicara, tapi saya yakin diri kamu punya kelebihan lain yang saya nggak tahu, yang dikasih Tuhan, yang mana dari kelebihan itu diri kamu bisa lebih unggul daripada saya kalau kamu mau. Misal, saya nggak bisa jahit loh teman-teman. Saya kalau dulu disuruh jahit, disuruh bikin kotak pensil jahit tuh waktu saya SMP, jadinya taplak meja. Saya yakin diri kamu mungkin ada yang bisa jahit. Nah, ketika kamu bisa jahit, diri kamu lebih unggul daripada saya. Apakah benar diri saya lebih unggul daripada kamu? Enggak. Apakah betul diri kamu lebih unggul daripada saya? Tidak. Saya dan kamu punya perbedaan dan kita nih harusnya saling melengkapi, bukan saling merasa bahwa paling unggul, paling cupu. Sadar? Wah, Mas. Tapi yang jadi masalah hidup saya, Mas, saya itu selalu merasa berbeda karena dibandingin orang, Mas. Nah ini. Tadi kita sudah mencari sebuah obat atau solusi kalau masalah kita adalah kita sendiri yang suka ngebandingin diri kita dengan orang lain. Udah ada obatnya tadi tuh. Sekarang gimana kalau kita merasa aneh atau rendah bukan karena kitanya, Mas, tapi karena si R tadi tuh. Kayak si R tadi, di mana orang lain di luar kita lah yang ngebandingin diri kita dengan orang lain. Gimana tuh, Mas? Masa kita nggak boleh sedih? Gini, saya punya sebuah fakta ya, ini kenyataan. Kalau diri kita dibandingin sama orang lain, apalagi yang ngebandingin itu orang-orang yang kita sayang, itu sakitnya bukan main. Apa adanya aja deh, saya nggak usah bohong, itu sakitnya bukan main. Percaya saya juga pernah kok. Tapi pertanyaannya, kita ini sebenarnya ngerasa nggak kalau hidup kita ini adalah hadiah dari Tuhan? Sekarang saya mau tanya sama kamu.
Apa hadiah teristimewa kamu di hari ini? Bukan kemarin, di hari ini. Apa hadiah teristimewa dari Tuhan buat kamu? Apa? Nggak tahu? Jawabannya gampang. Video ini. Video ini bisa sampai ke depan mata kamu, ke samping telingamu. Itu salah satu bukti bahwa diri kamu tuh sebenarnya masih berharga. Kenapa? Karena diri kamu masih dikasih kesempatan untuk berubah. Sadar nggak kalau video ini atau bahkan video-video pagar kehidupan yang lain tuh nyadarin kamu? Sadar nggak kalau video-video saya itu membangunkan kamu dari tidur yang terlalu lelap selama ini dengan ucapan-ucapan orang lain mungkin yang salah semua dalam hidup kamu? Nah sekarang coba kita pikirin baik-baik deh. Kenapa kita nggak fokusin diri kita sendiri untuk ngebangun hidup kita aja sih? Orang lain boleh bandingin kita, tapi kita tahu bahwa memang itu semua salah kok. Kita itu memang pengen dihargai terutama oleh orang-orang yang kita sayang. Saya paham, tapi percaya sama saya. Apa yang dibandingkan itu belum tentu sesuai kenyataan, bahkan salah terus. Kalau kayak si R tadi, anak tetangga udah sekolah sampai Kairo, Mesir. Sementara dia mungkin belum jadi apa-apa. Halo? Bukankah si R tadi juga anak Anda, wahai ibu yang membandingkan? Bisa jadi si R ini belum sekolah sampai Kairo. Tapi ketika Anda sebagai ibu nanti susah atau sakit, siapa yang nolongin pertama kali? Si R. Anak tetangga tadi yang sekolah di Kairo, ketika orang tuanya sakit, siapa yang nolongin orang tuanya? Bukan dia. Dia sekolah di Kairo, Mesir. Nah itu maksud saya. Kadang-kadang kita tuh suka ngebandingin orang lain atau percaya sama pembandingan orang lain hanya karena ucapannya nyakitin. Salah. Percaya, Tuhan itu tidak pernah tidur. Buktikan ucapan saya. Diri kamu mungkin pernah dibandingkan oleh orang-orang yang kamu sayang. Tapi lihat deh, orang yang ngebandingin kamu dengan orang lain, orang itu tuh akan paling bersyukur dengan apa adanya kamu di samping dia. Sama seperti si R. Si R mungkin tidak sekolah tinggi-tinggi banget sampai ke Kairo. Tapi lihat, bisa jadi ketika orang tuanya nanti sakit, si R lah yang pertama kali menolongnya. Dan di saat itu orang tuanya bersyukur banget kalau anaknya tidak sekolah terlalu jauh dari diri mereka. Paham maksud saya? Jadi sekarang saya tahu diri kamu sakit hati, kamu pernah mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam hidup, tapi percaya itu semua tidak akan menjadi apa-apa kalau diri kamu masih terus mau maju dan ayo melangkah bersama saya sebagai sahabat kamu. Bangkit lagi, gak usah percaya sama pembandingan orang lain. Diri kamu udah sempurna, gak ada yang lebih unggul di antara kita, tidak ada yang lebih unggul di antara kamu dan mereka. Kita semua berbeda, tapi perbedaan itu untuk saling melengkapi. Bukan untuk saling mencari siapa yang lebih unggul di antara kita. Lengkapi hidup kamu dengan perkataan terima kasih. Terima kasih dan terima kasih karena saya sudah menjadi diri saya sendiri saat ini. Tetap menjadi diri kamu sesungguhnya. Jalani hidup kamu tanpa harus merasa sedih dengan perbandingan orang lain. Ini ilmu emas yang tidak semua orang bisa menerimanya. Kalau kamu suka banget dengan materi ini, saya minta tolong sekali lagi, tolong klik jempol ke atasnya, klik tombol like-nya, supaya setiap orang yang menonton video ini bisa terbantu karena video ini menyebar dengan seluas-luasnya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Semangat terus ya. Bye-bye.